bertiga, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi nih sama Bu Lia dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Tujuan yang akan kita capai adalah perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar seri teman-teman. Perhatikanlah dari gambar 1, 2, 3, dan 4. Pada gambar pertama ada Udin, Beni, dan Edo. Apa yang dilakukan mereka? Mereka sedang bermain pasir. Sekarang perhatikanlah gambar kedua. Pada gambar nampak bahwa Beni langsung mencuci tangan setelah bermain pasir, sementara Edo ia langsung memegang makanan. Kemudian perhatikanlah gambar ketiga. Beni, Udin, dan Edo sedang makan kue bersama. Pada gambar terlihat bahwa Edo mulai merasakan sakit. Nah, sekarang perhatikan gambar keempat. Di sana Edo sudah terbaring sakit. Itu akibat dia tidak mencuci tangan ketika akan makan. Nah, sekarang kita membuat cerita. Ibu kasih contoh terlebih dahulu, kalian bisa membuat cerita dengan versi kalian sendiri di rumah. Ceritanya, Udin, Beni, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Setelah bermain, mereka makan. Sebelum makan, Beni mencuci tangan terlebih dahulu. Sedangkan Edo tidak mencuci tangan dan langsung mengambil makanan lalu memakannya. Sesaat setelah mereka makan kue bersama, tiba-tiba Edo merasa sakit perut. Kemudian Udin dan Beni membawa Edo pulang ke rumah. Lalu orang tua Edo membawa Edo ke puskesmas. Edo sakit perut akibat karena ia tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, sekarang kalian buatlah cerita menurut versi kalian sendiri. Supaya tidak sakit perut, maka ketika kita makan harus memakai aturan. Pertama, makanan yang akan kita makan itu harus bersih dan sehat. Kedua, cucilah tangan sampai bersih agar kuman-kuman di tangan kita hilang. Selanjutnya, berdoalah sebelum makan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa juga merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila pertama. Salah satu minuman sehat yaitu susu. Perhatikanlah gambar berikut ini. Ini adalah perusahaan susu sapi yang menghasilkan susu kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Susu sapi adalah salah satu contoh minuman yang menyehatkan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Ada 5 perusahaan, yaitu perusahaan A, B, C, D, dan E. Mereka setiap bulannya menghasilkan susu kemasan kotak yang berbeda-beda. Berdasarkan daftar berikut, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Ya, benar, perusahaan C. Selanjutnya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Ya, benar, jawabannya perusahaan A. Perhatikan kembali daftar perusahaan di atas. Berapakah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D?
Kita dapat menyelesaikannya dengan cara penjumlahan. Perusahaan A menghasilkan susu kemasan sebanyak 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan susu kemasan sebanyak 3.250 kotak. 1.200 ditambah 3.250 sama dengan 4.450. Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D adalah 4.450. Selanjutnya, kalian dapat mengisi soal-soal yang ada pada buku tema halaman 44. Demikian pembelajaran dari Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.